Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak penonton YouTube Mersa Family. Sekarang saya berada di Nagari Koto Gadang, Koto Anau, yang mana motor kita tadi startnya di Balai Nagari. Hari ini kita akan membuat konten motor vlog atau vlog motor. Dan seperti biasa, vlog ini kita akan menuju suatu lokasi yang nagarinya berbeda, yang mana sekarang kita mau menuju ke Nagari Talang, lebih tepatnya yaitu lapangan sepak bola Harimau Data. Tujuan kita ke sana yaitu untuk membuat video mengenai pertandingan sepak bola antar klub yang diadakan oleh Ikatan Pemuda Nagari Talang, yang diadakan di lokasi itu. Di pertandingan sepak bolanya dibikin seperti turnamen dan terbuka. Sekarang kita berada di lokasinya. Jalan ini adalah jalan Solo menuju Simpang Tanjung Nanampe. Jadi kalau kita lurus ke depan, kita akan sampai di Nagari Simpang Tanjung Nanampe. Dan pastinya kita akan melewati pinggiran danau di bawah. Nah, ini nama daerahnya Kapalo Banda. Jadi kita belok kanan. Kita belok kanan. Di depan ini nanti ada nama jorongnya, Jorong Kurai. Jalannya di sini memang kecil, jadi kalau ada mobil bertemu salah satu harus berhenti. Salah satu harus mengalah untuk mencari jalan, bahu jalan yang agak lebar. Ini L300 minibus tadi, yaitu Trapel Koto Anau Padang. Kita lanjutkan perjalanan kita, Ibu Bapak. Kalau dari daerah ini kebetulan kita tahu lokasinya. Pertama nanti kita akan menempuh Jorong Kurai, Jorong Panta, dan Jorong Ayange Bukit Gadang. Yang mana di Jorong Ayange Bukit Gadang itu ada suatu tempat pemandian air panas alami, asalnya dari perut Gunung Talang. Jadi ada mata airnya di sana, dan tempat itu cukup ramai. Nah, ini kita sudah sampai di Jorong Kurai. Jadi kembali di tempat pemandian alam air panas tersebut cukup ramai, khususnya di hari Sabtu, di hari Minggu. Orang datang mandi dari mana-mana, dari seluruh Sumatera Barat, kebanyakan dari Padang, malahan juga ada yang dari Riau. Banyak juga yang pergi mandi ke sana karena suhu airnya tidak terlalu dingin, juga tidak terlalu panas, dianggap pas. Tapi kalau kita pertama sekali coba mandi di sana, sudah pasti tidak bisa langsung masuk ke air panas, harus beradaptasi dulu. Di tempat pemandian air panas tersebut juga sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Di sana ada dua keluarga yang mengusahakan tempat pemandian tersebut. Yang pertama yang kita temui nanti kalau kita arah dari Koto Anau, ada satu keluarga yang mengusahakan kolam tempat pemandian air panas, jadi berupa kolam. Dan ada lagi kita sekitar 100 meter dari sana, nanti kita belok kiri sedikit ke atasnya, itu ada lagi tempat pemandian air panas yang cukup lengkap fasilitasnya, karena di sana ada pancuran tempat mandi. Ini tadi simpang yang ke kiri tadi itu menuju Jorong Panta. Jadi sebelah kiri ini adalah sudah termasuk Jorong Panta, tapi sebelah kanan masih Jorong Kurai. Kembali lagi kita ke tempat pemandian air panas tadi.
Yang di atas, yang posisinya yang di atas ada pancuran tempat mandi yang dipisahkan antara tempat pancuran mandi antara laki-laki dan perempuan. Jadi ada pancuran untuk khusus laki-laki dan khusus untuk perempuan, dan di sebelahnya lagi juga ada kolam renang air panasnya. Di sebelahnya ada juga kolam renang air panas. Dan juga di sana ada semacam vilanya atau penginapannya, kalau tidak salah 2 kamar. Cuma sudah sekitar 1 tahun ini saya tidak ke sana. Jadi apakah itu masih efektif atau masih disewakan, kita kurang tahu. Dan di dalam villa tersebut juga dibikin kolam kecil kabarnya, yang juga dialiri oleh air panas. Jadi kalau yang di atas jenis pemandiannya ada 3 atau ada 2, pancuran 2, dan fasilitasnya tempat parkir juga lumayan, ada mushola. Malahan di tempat lokasi air panas itu memang berdiri suatu masjid. Dan lanjut ibu bapak, sekarang kita sudah masuk ke daerah yang namanya Jorong Aiyange Bukit Gadang. Sekarang kita sudah masuk ke jorongnya. Ini rumah yang di bawah jalan ini adalah rumah bapak jorongnya. Yuk ikuti perjalanannya ibu bapak, melihat alam Minangkabau, Ranah Minang atau Sumatera Barat. Dan kamera kita memang agak silau karena kita hari sudah sore, ini hari sekitar jam 4 sore, dan kita menuju arah barat. Jadi wajar saja kalau ada biasan-biasan cahaya atau agak silau. Ini daerah namanya Ganangan. Kalau kita berhenti dari sini untuk melihat-lihat atau mengambil-ngambil foto, di sini cukup bagus pemandangannya. Kita bisa melihat ke arah Solo, malah kelihatan Danau Singkara, bisa melihat ke Nagari Cupa, bisa melihat ke Nagari Talang, dan kita juga dapat melihat lereng Gunung Talang atau lereng Gunung Talang. Gunung Talang puncaknya kembar. Yang sebelah kiri diberi istilah Gunung Jantan, dan yang di sebelah kanan diberi istilah Gunung Betina. Ini di sebelah kiri ini adalah Tali Bandar. Kalau di tempat kita namanya Banda. Ini airnya air panas ya ibu bapak ya. Air panas, aliran dari tempat pemandian air panas tersebut. Dan seperti ibu bapak lihat, jalannya kalau dari pusat Nagari Koto Gadang Kotonau, jalannya cukup bagus, walaupun masih kecil tapi jalannya bagus. Dan tidak beberapa meter lagi kita akan sampai di tempat pemandian air panas tersebut. Nah, itu sudah kelihatan kubah masjidnya. Nah, ini yang tembok ini di sebelah kiri kita adalah kolamnya. Ada keluarga yang menyewa yang kolam air panasnya. Dan ini kalau kita belok ke kiri, nah ini ke atas, itu di atas sana ada pancuran air panasnya, tempat mandinya. Kalau di nama daerah kita namanya Purua. Purua.
Jadi di sana ada tempat mandiannya yang airnya turun, air pancurannya, ada kolamnya, dan juga di sana ada villa. Dan di sekitar tempat pemandian air panas ini yang menjual makanan cukup lengkap. Dan sekarang kita akan menuju nagari yang namanya Sungai Jania. Sekarang kita masih di nagari Koto Anau, jorongnya Ayange Bukit Gadang. Kita akan menuju nagari Sungai Jania. Dan nagari Koto Gadang Koto Anau itu berada di Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solo, dan nagari Sungai Jania berada di Kecamatan Gunung Talang. Ini Gapura perbatasan. Ini perbatasan nagari Koto Anau dengan Sungai Jania, sekaligus perbatasan Kecamatan Lembang Jaya dengan Kecamatan Gunung Talang. Di nagari Sungai Jania ini nantinya dari pusat nagarinya ada sekitar 100-200 meter ke arah kiri, nanti ada simpang, ada sepertinya kolam umum, tempat mandi-mandi, dan airnya bersih. Memang airnya bersih. Mungkin karena ada kolam yang airnya bersih tersebutlah mungkin nama nagarinya Sungai Jania. Itu menurut versi yang sekarang, Ibu Bapak ya. Karena kita tidak mau berbicara mengenai cerita lamanya, cerita tambonya. Kalau kita mau bicara mengenai itu, sejarah nagari Sungai Jania, nanti kita coba, kalau seandainya kita ketemu nanti dengan tokoh masyarakat Sungai Jania yang tahu ceritanya, mungkin kita akan bercerita. Kalau seandainya kita bertemu ya Ibu Bapak ya. Nagari Sungai Jania ini termasuk daerahnya ketinggiannya sudah lumayan, ada sekitar 1.500 kabarnya dari permukaan laut. Jadi penduduk di sini masih mata pencariannya bertani, cuma di sini pertaniannya sudah agak beragam. Nah, ini pusat nagarinya, itu di atas sana 100-200 meter ada kolam pemandian yang airnya jernih. Jadi di belakang kita tadi adalah pusat nagari Sungai Jania. Jadi penghasilan penduduk di sini ada yang berkebun, bertani, tanam cengkeh, alpukat, kalau ke sawah tanam padi, dan di sini juga sudah, karena daerahnya sudah agak dingin, sehingga di sini penduduknya juga sudah mulai ada menanam tanaman hortikultura dan sayur-sayuran. Di sini kita belok kiri akan menuju nagari Talang lewat Anakado. Sungai Jania ini adalah pemekaran dari nagari Talang. Di periode beberapa semenjak mungkin babaliakan nagari pemerintah Kabupaten Solo, dulunya Sungai Jania ini menyatu dengan nagari Talang. Jadi Anakado kita belum tahu apakah itu masuk nagari Talang atau masuk Sungai Jania. Tapi kalau tidak salah kita lihat di Wikipedia, di Sungai Jania ada nama jorongnya Tabek Dado atau apa namanya, kurang pas. Tapi kalau di Talang ada juga jorongnya namanya Anakado. Jadi kita, kalau ibu bapak tahu silahkan ibu bapak saja yang komen ini daerah ini apa nama daerahnya, sudah tapi yang pasti ini masih di nagari Sungai Jania. Itu tadi ada yang kita lihat sedikit tadi, ada Gapura tadi, itu adalah Balai Benih Ikan Kabupaten Solo, salah satunya. Karena kenapa kita katakan salah satunya, karena Balai Benih Ikan di Kabupaten Solo ada dua, satu di Sungai Jania,
ini, dan satu lagi di daerah Lubuk Agung, Kota Baru, Solo. Jadi penduduk di sini sudah banyak menanam bawang, nanam cabai, tanam tomat. Jadi tidak sawah masyarakat tidak full padi. Nih ibu bapak, kalau berhenti di sini lihat ke kanan, ingin foto-foto pemandangannya, dijamin bagus karena mengarah ke Gunung Merapi. Satu lagi Bu Bapak, seperti yang dilihat, jalan ini memang kualitasnya sudah hancur, sudah agak hancur, saya bilang agak hancur karena masih bisa dilewati oleh sepeda motor atau kendaraan. Tapi kalau udah hancur sekali mungkin tidak ada lagi aspalnya, jadi jalannya berlobang-lobang. Jadi arah ke sini Bu Bapak yang nonton channel YouTube kita, yang menonton video ini, kalau tahu di mana ini Bu Bapak, jembatan kecil yang tembok ini, namanya kalau tidak di tahun 80-an pernah terjadi galodo di daerah ini. Waktu itu banyak juga korban, minimal korban bangunan material itu ya tahun 80-an. Dan itu terkenal namanya dengan Galodo Anaukado. Nah ini komplek pemukiman masyarakat lagi, kalau tidak salah ini nama daerahnya Anaukado. Silakan Ibu Bapak tanggapi, apakah ini sudah masuk Nagari Talang atau masih Nagari Sungai Jania. Dan di sebelah kiri ini kabarnya juga ada pondok pesantren. Dan tujuan kita tidak berapa jauh lagi dari daerah ini. Tidak berapa jauh lagi. Jadi kita sudah dekat dengan tujuan kita. Ini ada simpang ke kanan itu menuju pusat Nagari Talang. Dan juga nanti di depan sana di atas itu ada simpang 3, kita akan belok ke kiri menuju lapangannya. Dan kalau Ibu Bapak belok ke kanan beberapa ratus meter nanti ke arah kanan ya Ibu Bapak ya. Kalau Ibu Bapak arah ke kanan, nanti beberapa ratus meter, mungkin 300 meteran lah. Nah, Ibu Bapak akan jumpa lagi simpang 3 nanti di sana. Kalau Ibu Bapak belok ke kiri, Ibu Bapak akan sampai ke Nagari Gugua. Tapi kalau Ibu Bapak belok ke kanan, Ibu Bapak akan sampai lagi ke pusat Nagari Talang. Dan ini kita menuju lapangannya. Kita tadi berangkat, hari sudah jam 4 lewat. Mudah-mudahan kita belum terlambat, pertandingannya belum dimulai. Karena biasanya pertandingan bolanya dimulai di jam antara jam 4 sampai setengah 5. Tapi karena sesuatu hal tadi kita terlambat berangkatnya. Itu sudah mulai kelihatan lapangan Ibu Bapak di sebelah kanan. Nah ini ada Marawa, kita belok kanan. Ini Bu Bapak
walaupun jauh-jauh datang kita ke sini buat membuat videonya. Ini pertandingan sepak bola. Kita senang sepak bola, kita hobi sepak bola, walaupun kita tidak pintar main bola. Ditambah lagi juga panitia IPNT-nya juga sangat bersahabat dengan kita, sahabat-sahabat kita seperti Pak Wardesko Ponobatuah, Bapak Albert Dudek, dan yang lain-lainnya, dan ketua panitianya sangat bersahabat dengan kita. Jadi kita walaupun jauh cukup bergembira datang ke sini untuk membuat konten. Mungkin sampai di sini videonya Ibu Bapak, kita sudahi dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, lapangan bola Harimau Data, Nagari Talang.